Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ruby Eka Prawira, di channel kesayangan kita, Ruby Prawira, yang akan membahas konten-konten interview, podcast, bahkan vlog. Ya, hari ini saya akan melakukan interview dengan salah satu rekan yang sudah lama banget nggak ketemu. Beliau salah satu dokter patologi di rumah sakit yang ada di wilayah Jakarta Utara. Nah, penasaran bagaimana kita melakukan obrolan mengenai COVID-19? Jangan lupa klik tombol like, kemudian klik subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, langsung saja kita ke panggilan video call. Selamat sore, Dokter Sita. Apa kabar? Selamat sore, Bapak Ruby. Kabar baik. Kabar baik. Kayaknya lagi pulang dari kantor nih, atau masih di rumah sakit? Saya masih di rumah sakit, makanya masih pakai masker. Pakai masker ya. Prosedur ya. Dokter harus mencontohkan. Betul. Ya. Gini dok, ada beberapa pertanyaan. Kebetulan kan konten aku itu interview gitu. Ya. Karena kondisi sekarang lagi namanya apa, social distancing atau PSBB lah ya, kalau di Jakarta PSBB. Sebelum lanjut, boleh perkenalan diri nggak, dok? Boleh. Selamat sore, nama saya Sita Tumahina. Saya seorang dokter spesialis patologi klinik, bekerja di laboratorium di RSUD Koja, Jakarta Utara, dan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Santo Yusuf, Jakarta Utara. Sehari-hari saya bekerja di kedua rumah sakit tersebut. Dan kebetulan saya juga aktif di Komite Pencegahan Pengendalian Infeksi yang memang punya peranan sangat penting dalam pengendalian transmisi infeksi COVID-19 saat ini. Pertanyaan pertama nih, Dokter Sita, pertanyaan pertama. Seberapa bahayakah COVID-19 ini sih? Yang bahaya itu penyakitnya atau kepanikan masyarakat sih sebenarnya? Pertama, sebelum kita bisa tahu bahayanya, kita perlu tahu dulu nih, COVID-19 itu adalah satu penyakit pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus yang namanya SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini menyebabkan infeksi di saluran pernafasan orang yang terkena, gitu ya. Nah, terkena virusnya. Nah, sekarang kalau ditanya berbahaya atau tidak, sebetulnya SARS-CoV-2 ini kan keluarganya virus corona. Jadi bayangkan ada satu virus bernama corona, dia punya anak-anak, beberapa orang anak, ada yang namanya SARS-CoV-1 yang menyebabkan flu burung, ada yang namanya MERS-CoV yang menyebabkan flu unta ya, ada yang menyebabkan flu babi, dan yang satu ini yang terbaru, dia menyebabkan COVID-19. Sebetulnya, orang di dunia ini sudah sering terpapar dengan flu yang disebabkan oleh coronavirus. Tetapi, coronavirus yang terakhir ini, dia memiliki satu sifat yang lebih lebih istimewa, dan itu adalah dia sangat mudah menyebar begitu. Tetapi apakah dia mematikan? Jawabannya tidak. Namun dia sangat mudah menyebar. Nah, kalau begitu, mengapa kita harus takut, gitu ya? Nah, kenapa kita tidak perlu takut, tapi kita harus waspada. Karena virus yang tidak mematikan ini bisa menjadi mematikan untuk beberapa golongan. Pertama, orang yang berusia di atas 60 tahun. Kedua, orang dengan penyakit penyerta, misalnya orang dengan sakit gula, orang dengan sakit darah tinggi, orang dengan sakit jantung, orang dengan sakit asma, orang dengan sakit TBC, orang dengan penyakit HIV/AIDS, itu bisa menjadi berat. Pada orang-orang tersebutlah biasanya ditemukan kasus-kasus berat hingga menyebabkan kematian. Oh, gitu. Tapi pada dasarnya virus ini tidak mematikan. Seperti semua penyakit virus lainnya, virus itu dapat sembuh sendiri kalau daya tahan tubuh kita bagus. Menjaga daya tahan tubuh itu tujuannya supaya kita kalau tertular, kita tidak jatuh ke kondisi berat. Tetapi untuk mencegah tertular, kita perlu melakukan hal yang lain. Salah satunya yang kita lakukan sekarang nih, Pak Ruby,
kita PSBB, jadi kita komunikasinya lewat online. Kenapa kita harus jaga jarak? Karena virus ini hidupnya kan di saluran nafas kita, saluran nafas manusia, berarti di hidung, tenggorokan, sampai ke paru-paru. Nah, kalau seseorang memiliki virus di saluran nafasnya, kemudian dia batuk atau dia bersin, itu virusnya bisa terlempar dari hidungnya paling jauh 2 meter. Gitu. Nah, oleh karena dia bisa terlempar dari saluran nafas, makanya kita perlu jaga jaraknya 1-2 meter. Kemudian, cara kedua, bagaimana cara kita mengendalikan si virus ini kalau dia keluar dari saluran nafas? Itulah kita memakai masker, supaya kalau kita batuk atau bersin, virusnya tertahan di bagian dalam masker kita. Jadi kalau kita pakai masker, Pak Ruby, kita bukan sedang melindungi diri kita sedang melindungi orang lain. Orang lain juga, iya betul. Sekitar kita, betul. Jadi makanya kita dilarang kerumun karena itu. Nah, itu tadi apa namanya, yang usia yang lebih dari 60 tahun itu lebih cenderung bisa menyebabkan kematian. Jadi penyakit virus itu kan dia sangat bergantung kesembuhannya dengan daya tahan tubuh. Iya. Nah, orang-orang yang usianya sudah di atas 60 tahun itu secara teori memang sistem pertahanan tubuhnya sudah lebih lemah. Dan itu satu. Kedua, orang-orang dengan usia di atas 60 tahun umumnya sudah punya penyakit-penyakit penyerta. Seperti darah tinggi, sakit diabetes, penyakit ginjal, penyakit jantung. Itu lebih sering dijumpai pada orang-orang di atas 60 tahun dibandingkan orang-orang yang usianya masih di bawah 40 tahun, 40 seperti tahun. Pak Ruby misalnya. Saya masih gitu. di bawah 30. Jadi mereka makanya masih sehat banget ya Pak Ruby ya. Insya Allah. Lagi prima-primanya ya. Gitu. Ya, terus gini Dok, kondisi sekarang di rumah sakit daerah atau ya rumah sakit rujukan lah gitu. Apakah kondisinya separah yang apa namanya yang diberitakan atau mencekam banget atau bagaimana kondisi sekarang di sana gitu? Yang diberitakan seperti apa parahnya? Supaya gini, saya ada gambaran. Ya, jadi kan kalau yang diberitakan itu sampai hampir tenaga medis menggunakan APD ya kan? Tenaga medis menggunakan APD. Terus kebanyakan juga hampir rumah sakit itu ditutup total untuk hanya menerima pasien corona saja gitu. Untuk pasien yang lain di stop. Nah, itu gimana? Berarti ada dua hal nih ya. Yang pertama, apakah betul semua petugas kesehatan memakai APD? Iya. Kalau di RSUD Koja ya yang saya sampaikan yang di Rumah Sakit Koja karena kebetulan Rumah Sakit Koja adalah rujukan COVID di Jakarta Utara. Di Rumah Sakit Koja itu kita memisahkan pelayanan COVID dan pelayanan non-COVID. Kan pasien kita juga yang sakitnya bukan COVID harus tetap diobati ya. Jadi ada satu gedung khusus yang didedikasikan untuk pasien COVID. Di gedung tersebut, semua petugas kesehatan, juga petugas keamanan, petugas kebersihan memakai baju APD lengkap yang seperti astronot itu, Pak Ruby. Iya. Tetapi di gedung pelayanan non-COVID masih biasa kok pakai pakaian yang biasa, pakaian kerjanya para petugas kesehatan. Jadi apakah mencekam? Kalau di area pelayanan non-COVID sih tidak mencekam ya, karena terus terang di era COVID ini jumlah pasien memang kita batasi. Tetapi kalau di area pelayanan COVID, memang kalau untuk orang luar akan melihatnya seperti mencekam karena semua orang pakai baju astronot ya. Tidak ada yang pakai baju normal kayak saya sekarang atau seperti Pak Ruby, itu tidak ada. Mungkin mencekamnya di situ. Tetapi itu kan tampilan dari luar saja. Kalau di dalam pasien-pasien sih dalam kondisi yang banyak juga yang kondisinya baik, ada juga yang kondisinya tidak baik. Tapi yang kondisi baik tetap lebih banyak karena yang sembuh jauh lebih banyak daripada yang meninggal ya. Jadi kalau ditanya mencekam sih, kalau menurut saya sih tidak mencekam ya. Karena baik. Tetap ada hal-hal yang tetap normal sih seperti kita pelayanan pasien, cuma pakai bajunya lengkap. Iya. Jadi kita punya gambaran ya, berarti walaupun COVID ini tidak begitu mematikan, seperti yang kita dengar, masyarakat awam ya. Masyarakat awam kan taunya, wah kalau kita udah kena COVID itu udah berbahaya gitu ya kan.
katanya sih bisa kambuh lagi gitu. Nah, apakah benar, Dok, bisa kambuh lagi? Oke. Jadi seperti semua penyakit flu pada umumnya, Pak Ruby, kita kalau kena flu bisa berkali-kali ya dalam setahun ya. Nah, si virus SARS-CoV-2 penyebab COVID ini juga sama kurang lebih. Jadi, apakah dia bisa sakit lagi? Jawabannya bisa. Apakah ada kasus-kasus seperti itu? Jawabannya ada. Jadi kita sudah di seluruh belahan dunia kita menemukan tidak banyak, tapi ada kasus-kasus namanya reinfeksi, jadi sakit lagi. Tetapi ketika kita sudah pernah sakit, tubuh kita sudah mempunyai namanya sel memori. Sel memori yang akan memproduksi antibodi atau daya tahanan imun. Jadi kalau kita terinfeksi yang kedua kali, sel memori itu akan langsung membentuk sel imun dengan lebih cepat. Jadi biasanya kita tidak akan sakit terlalu berat biasanya. Nah, gini, Dok, kemarin sempat rame juga ya tanggal 6 apa tanggal 7 ya di berita tuh tentang rapid test dari Cina yang mengeluarkan hasilnya itu banyak yang negatif. Jadi kalau kita bicara rapid test, kita dapat semacam hibah ya rapid test yang berasal dari Cina. Kenapa Cina? Karena Cina negara pertama yang mendapatkan wabah ini ya. Jadi mereka dalam hitungan lebih pengalaman daripada semua negara lain di dunia sebetulnya. Karena mereka duluan kena. Yeah. Nah, rapid test itu sebetulnya mendeteksi antibodi atau sel imun yang ada di tubuh seseorang yang sudah terinfeksi. Jadi manusia itu, Pak Ruby, kalau dia terinfeksi satu penyakit, misalnya COVID, badannya membentuk sel imun, namanya antibodi. Nah, kalau dia tidak pernah terkena COVID, tidak ada antibodi. Jadi pemeriksaan rapid itu melihat antibodi. Artinya dia melihat apakah orang itu punya sel imun atau tidak. Nah, sel imun dibentuk oleh tubuh tuh 14 hari sesudah terinfeksi, 7 sampai 14 hari. Misal tanggal 8 Mei saya terinfeksi. Kalau saya periksa rapid tanggal 10 Mei, belum ada hasilnya, masih negatif. Belum ada hasil, betul. Kalau saya periksa rapid tanggal 15 Mei, bisa jadi hasil saya positif. Atau saya periksa tanggal 20 Mei, bisa jadi hasil saya positif. Nah, jadi rapid itu tidak melihat adanya virus atau tidak, tapi melihat adanya antibodi atau tidak. Jadi kalau hasilnya negatif, kemungkinannya bisa dua. Antara sudah pernah infeksi terus sudah sembuh. Antibodinya sudah menurun, atau memang tidak terinfeksi. Nah, rapid test ini tidak pernah dijadikan dasar menentukan diagnosis sebenarnya. Tetap harus pakai swab PCR tenggorok itu. Jadi berarti gini ya, rapid test itu bukan jadi satu patokan khusus untuk melihat dia positif atau negatif dari virus COVID-19, ya kan? Rapid test tidak menjadi dasar menentukan diagnosis. Jadi kita tidak bisa bilang orang sakit COVID dari hasil rapid test. Ya berarti kembali lagi di sini daya tahan tubuhnya gitu. Kalau misalkan dia dari kalangan usia 40 tahun ke bawah, itu daya tahan tubuhnya masih sangat tinggi. Jadi masih ibaratnya dia masih bisa melawan virus tersebut dengan cara dia melakukan isolasi mandiri di rumah. Ya, isolasi mandiri tujuannya supaya dia tidak menularkan kemana-mana kalau dia membawa virus. Iya, kalau misalkan dia di usia 40 lebih, itu berarti harus ada langsung penanganan khusus atau melakukan isolasi mandiri juga. Baik. Jadi kalau kita di rumah sakit, kalau kita bertemu dengan pasien yang berobat dan dia menyampaikan keluhannya kan kalau untuk COVID itu demam, nyeri tenggorokan, batuk kering, mungkin ada sesak gitu ya. Nah, itu biasanya kita akan evaluasi. Kita periksa darahnya, laboratorium, tampilannya seperti apa, kemudian kita periksa ronsen. Kalau dari hasil penilaian kita lihat masih baik, maka pasiennya kita suruh pulang, isolasi mandiri di rumah 14 hari. Kalau ada keluhan memburuk, segera kembali ke rumah sakit. Karena diisolasi di rumah sakit itu rasanya tidak nyaman bagi pasien. Mereka bisa jadi malah stres. Stres karena dikurung 14 hari, nggak boleh ketemu keluarga karena kan pasien COVID tidak boleh ditunggu ya. Tidak boleh dibesuk, tidak boleh ditunggu. Nah, tapi kalau kita lihat
pasien ini sudah tua, pasien ini punya penyakit gula, pasien ini mulai terlihat sesak, hasil ronsennya tidak begitu bagus, itu pasti dirawat, sudah pasti akan dirawat. Jadi kita tidak akan meminta pasien pulang dan isolasi mandiri kalau dia tidak dalam posisi yang aman dari penilaian klinisnya gitu ya. Jadi kriteria bisa pulang dan dirawat itu tergantung pemeriksaan di rumah sakit. Pemeriksaan memang. Ya betul. Nah masalahnya tuh ada juga orang terinfeksi nggak bergejala, Pak Ruby. Oh gitu. Ada. Misal contoh satu orang pejabat publik ya, kalau kita Pak Menteri Perhubungan kan kita tahu bergejala sampai dirawat. Iya betul. Tapi Pak Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya, itu tidak ada gejalanya. Beliau betul-betul fit, betul-betul sehat, demam juga tidak, sakit tenggorokan apalagi. Tapi waktu di swab ketemu virusnya. Swab itu seperti apa kalau boleh tahu? Jadi dimasukkan ke rongga hidungnya itu seperti cotton bud, korek kuping. Terus dioles gini ya, dioles. Terus nanti diperiksa ada virus apa enggak ke dalam hidungnya, lalu diputar cotton bud tersebut untuk mengambil virus yang ada dalam hidung. Kemudian setelah selesai, diperiksa di laboratorium dengan metode PCR tadi untuk menemukan ada tidaknya virus. Pak Bima Arya ditemukan virus SARS-CoV-2, itu penyebabnya COVID-19. Tapi beliau tidak memiliki gejala apa-apa. Itu yang disebut sebagai OTG alias orang tanpa gejala. Oke. Yeah. Jadi kalau orang tanpa gejala, padahal virusnya ada tuh di hidungnya. Itu kan berbahaya ya kalau ketemu sama kita. Yeah. Makanya semua orang harus pakai masker karena kita nggak tahu yang mana yang bawa-bawa virus. Betul. Jadi makanya pakai masker itu melindungi orang, bukan melindungi kita. Itu, dan ini juga COVID ini kan dia flu ya. Iya. Pak Ruby pernah nggak perhatikan misalnya Pak Ruby di ruang kelas gitu, ada satu orang murid yang flu misalnya. Terus besoknya satu orang lagi ikutan flu misalnya gitu. Tapi tidak semuanya flu kan? Iya. Pasti ada yang flu, ada juga yang biasa-biasa aja. Nah, yang biasa-biasa aja itu bisa saja virusnya masuk ke dalam saluran nafasnya, tapi daya tahan tubuh dia baik, jadi dia tidak memberikan gejala apa-apa. Mungkin gini kali Pak Ruby, berhubung Pak Ruby lagi bikin konten gini, bagus juga bisa bilang ke orang-orang bahwa kalau Anda memakai masker, Anda itu sedang melindungi saya. Kalau saya memakai masker, saya sedang melindungi Anda. Kalau kita harus keluar dari rumah dan bertemu orang yang tidak pakai masker, jaga jarak dari dia. 1 meter itu paling minim. Karena kita nggak bisa paksa orang suruh pakai masker sih ya. Jadi kalau kita keluar dan kita lihat ada orang nggak pakai masker, jaga jarak. Pakai masker mesti kayak gini nih bentuknya. Maksud saya mesti menutup hidung dan mulut. Jadi kalau ada orang pakai masker cuma mulut doang, hidungnya nongol, itu tetap nggak aman. Nggak aman, ya. Percuma. Jadi dia maskerin mulutnya aja gitu. Hidungnya kebuka, tetap percuma. Lumayan banget ini dapat edukasi ya dari Dokter Sita tentang COVID. Jadi kita tahu. Kita juga belum tahu kan ini pandemik selesai kapan ya dok ya. Kita belum tahu selesai kapan. Belum tahu. Ya. Jadi ya kita wajib lah mewarning diri masing-masing, khususnya terus umumnya buat keluarga kita dan sekitar gitu. Betul. Nah, mungkin dari aku gitu aja dokter ya. Iya Pak Ruby. Sehat-sehat di Jakarta selama melayani masyarakat, semoga diberi kesehatan. Amin, terima kasih. Iya. Pak Ruby juga sehat-sehat, keluarga semua sehat, kita bisa kuat lewatin pandemi. Amin. Lebarannya di rumah jadi. Lebarannya di rumah. Lebarannya berbeda tahun ini ya. Iya. Semoga kita bisa jumpa lagi bertatap muka Dokter Sita. Sudah lama sekali kita ketemu. Iya. Ya. Udah lama banget gak ketemu ya. Lama banget ini. Ya. Ada hikmahnya juga sih dengan adanya pandemik ya, ternyata silaturahmi itu nggak bisa putus begitu aja. Gitu. Betul, kuat itu silaturahmi ternyata. Betul, iya. Oke, gitu aja. Salam buat rekan-rekan kerja, tim medis semoga lebih kuat menghadapi masalah. Kami siap di rumah untuk kalian semua. Terima kasih banyak, itu yang kami butuhkan. Ya, selamat sore Dokter Sita. Selamat sore, terima kasih. Nah, gimana? Tadi kita sudah mendengarkan sedikit arahan dari Dokter Sita. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan
share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Dadah!